Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Hafizah Hidayat. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Bandung, jurusan Administrasi Niaga. Saya berasal dari Prodi D4 Administrasi Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan buku yang sangat menarik dan sangat menginspirasi, yaitu buku yang berjudul Better Than Before, karya Gretchen Rubin. Di dalam buku ini menjelaskan banyak sekali hal-hal yang sangat menginspirasi dan sangat menarik tentang bagaimana kita mengenali diri kita, dan juga dalam buku ini menjelaskan dan menceritakan tentang sebuah metode-metode apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengubah semua kebiasaan-kebiasaan buruk kita untuk menjadi diri kita yang lebih baik dan menjadi diri kita di masa depan untuk sukses. Nah, di sini aku akan mempresentasikan satu topik yang sangat menarik menurut aku sendiri, yaitu tentang bab pertama. Bab pertama itu tentang pengetahuan diri. Pengetahuan diri ini membahas tentang empat pilar membahas tentang empat kecenderungan dan empat kecenderungan ini akan aku bahas di PowerPoint selanjutnya. Oke. Sebelum kita masuk ke empat kecenderungan yang bakal dibahas selanjutnya oleh aku mau ngasih tahu dulu nih sebelumnya, sebuah harapan atau ekspektasi di dalam dunia itu ternyata ada dua jenis loh. Yang pertama itu harapan atau ekspektasi luar. Lalu yang selanjutnya harapan atau ekspektasi dalam. Nah, mungkin kalian belum membayangkan apa bedanya sih ekspektasi luar dan ekspektasi dalam. Nah, ekspektasi luar itu bisa kita contohkan seperti saat kita menaati peraturan lalu lintas yang ada di luar. Jadi, ekspektasi luar atau harapan luar ini sangat berhubungan dengan eksternal diri kita. Lalu yang selanjutnya ada harapan dalam atau ekspektasi dalam. Nah, harapan dalam ini bisa kita contohkan seperti rutinitas kita sehari-hari, atau seperti kita membuat jadwal untuk mengerjakan tugas. Nah, itu adalah sebuah ekspektasi dalam atau harapan dalam kita. Dan ekspektasi dalam atau harapan dalam ini bisa kita dapatkan di internal di dalam diri kita. Nah, selanjutnya kita langsung aja bahas tentang empat kecenderungan yang telah dijelaskan di buku Better Than Before. Nah, empat kecenderungan itu yang pertama ada upholder. Upholder ini yang bisa kita bilang itu sebagai penegak. Nah, upholder ini memiliki penjelasan di dalam buku Better Than Before, yaitu meets outer expectation, meets inner expectation. Nah, untuk artinya nanti kita bahas di slide selanjutnya ya. Aku bakal jelas yang kasih tahu dulu yang kedua. Lalu yang kedua itu ada kuesioner. Kuesioner ini memiliki arti yaitu resist outer expectation, meets inner expectation. Nah, lalu yang ketiga ada obliger. Obliger ini memiliki penjelasan meets outer expectation, resist inner expectation. Lalu yang keempat ada rebel. Rebel itu resist outer expectation and resist inner expectation. Nah, penjelasan tentang empat kecenderungan ini bakal aku bahas di slide selanjutnya. Simak terus ya. Yang pertama ini aku bakal ngebahas tentang upholder. Apa sih upholder itu? Menurut penjelasan yang ada di buku Better Than Before, upholder ini memiliki penjelasan yaitu
memenuhi ekspektasi luar, memenuhi ekspektasi batin. Seperti 4 kecenderungan yang tadi udah dikasih tahu, upholder ini adalah kecenderungan yang dimiliki seseorang dengan ciri-ciri orang itu memiliki moto seperti yang ada di gambar, yaitu discipline is my freedom. Nah, jadi seseorang yang memiliki kecenderungan upholder ini sangat menyukai sesuatu yang disiplin, yang teratur, yang jauh sekali dengan kata tidak teratur. Jadi seseorang yang memiliki kecenderungan upholder sangat menyukai sesuatu dengan mengikuti sebuah aturan. Jika seseorang dengan kecenderungan upholder melakukan sesuatu kegiatan dengan melanggar aturan, seseorang itu bakal merasa tidak nyaman dalam diri kita. Nah, kalian termasuk upholder bukan? Kalau misalnya kalian lagi di luar, contohnya misalnya kalian lagi di luar, dan misalnya kalian merasa ada teman kalian yang mengajak kalian untuk tidak mematuhi peraturan dan kalian merasa tidak nyaman, berarti kalian termasuk kecenderungan upholder nih. Lalu, selanjutnya aku bakal jelasin tentang kuesioner. Nah, kuesioner ini adalah yang ada di buku Better Than Before itu memiliki penjelasan seorang yang memiliki kecenderungan kuesioner selalu menolak ekspektasi luar dan memenuhi ekspektasi batinnya. Seperti yang udah ada di foto ini, kuesioner ini memiliki sebuah kalimat, I will comply if you convince me why. Jadi, seseorang yang memiliki kecenderungan kuesioner ini akan melakukan segala hal, segala kegiatan dengan mengetahui alasannya. Jadi, semisal aku adalah seorang yang memiliki kecenderungan kuesioner, ya teman-teman. Nah, seseorang yang memiliki kecenderungan kuesioner aku ini, saat ingin melakukan sesuatu, aku pasti akan menanyakan jika teman saya itu menyuruh teman aku itu menyuruh aku untuk meminum sebuah air, dan pasti aku akan mempertanyakan mengapa aku harus meminum ini dan apa yang terjadi jika aku meminum ini. Pasti aku akan mempertanyakan itu terlebih dahulu, dan jika menurut aku alasan atau penjelasan dari seseorang tersebut masuk akal, maka aku akan melakukannya. Jadi seseorang yang memiliki kecenderungan kuesioner ini bukan berarti dia menolak dengan penuh ekspektasi luar, tetapi dia lebih memiliki ketegasan dalam dirinya agar mengikuti akal sehat dari dia dan mengikuti ekspektasi batinnya di dalam diri dia. Nah, banyak banget manfaat dari orang yang memiliki kecenderungan kuesioner ini. Salah satunya orang-orang yang memiliki kecenderungan kuesioner ini bersedia melakukan penelitian yang mendalam. Jadi orang yang memiliki kecenderungan kuesioner ini sangat menyukai sesuatu yang berbau penelitian, yang dia harus mencari tahu bagaimana, kenapa, dan sebagainya. Seperti itu. Mungkin teman-teman di sini ada yang memiliki kecenderungan kuesioner. Nah, kalian mungkin bisa lebih mengenali diri sendiri ya. Lalu selanjutnya ada obligers. Nah, obligers di buku Better Than Before ini memiliki penjelasan, yaitu seseorang yang memiliki kecenderungan obligers, yaitu seseorang tersebut akan memenuhi ekspektasi luar dan menolak harapan batin. Obligers ini sangat
bertolak belakang dengan kuesioner. Kalau kuesioner tadi memenuhinya dengan harapan batin, tapi kalau obligers ini memenuhinya dengan ekspektasi luar seseorang. Nah, di obligers ini bisa teman-teman lihat ada kalimat yaitu you can count on me and I am counting on you to count on me. Jadi seseorang yang obliger ini bisa dipengaruhi orang lain dan menggunakan seseorang untuk mempengaruhi dirinya sendiri. Jadi misal kita ingin mengerjakan tugas nih, ada teman kita yang mengingatkan kita kalau besok kita harus mengerjakan tugas. Nah, seseorang yang memiliki kecenderungan obligers akan menggunakan teman tersebut untuk menjadi reminder dia, seperti nanti tolong ya kamu nanti kasih tahu aku kalau besok aku harus mengerjakan tugas. Jadi dia itu lebih berpengaruh dengan lingkungan eksternalnya, jadi sangat berbanding terbalik dengan kuesioner tadi. Nah, lalu yang terakhir yaitu ada rebels. Nah, rebels ini yang menurut aku sangat menarik ya, karena rebels ini atau juga pemberontak. Nah, rebels ini dalam buku Better Than Before yaitu seseorang yang menolak ekspektasi luar dan menolak ekspektasi batin. Pasti kalian bertanya-tanya kan, nah lalu apa dong yang memenuhinya? Karena dia menolak dua-duanya. Nah, karena si rebels ini adalah seseorang yang memiliki kecenderungan pemberontak. Jadi dari apa yang udah ada di kalian bisa lihat juga, rebels itu you can make me and neither can I. Jadi seseorang tidak bisa membuat saya dan diri saya pun tidak bisa membuat saya. Jadi seseorang yang memiliki kecenderungan rebels ini lebih menyukai kebebasan. Bisa dicontohkan misalnya kita mengerjakan tugas nih. Seseorang yang memiliki kecenderungan rebels ini akan mengerjakan tugas yang dia inginkan, bukan yang diwajibkan. Jadi mungkin kalau misalnya kita atau teman-teman mungkin mengerjakan tugas, karena tugas itu tuh wajib dikerjakan. Tapi berbeda dengan rebels. Rebels ini tidak melihat tugas tersebut wajib atau tidak, tapi rebels itu lebih melihat saya ingin mengerjakan itu atau tidak. Seperti itu teman-teman, ngerti kan? Jadi, tapi rebels ini juga bukan berarti seseorang yang memiliki kecenderungan buruk ya teman-teman. Rebels ini memiliki banyak manfaat. Nah, salah satunya yang udah aku tangkap di buku Better Than Before, seseorang pemberontak atau rebels ini lebih cepat mencapai tujuannya. Kenapa? Karena seseorang yang rebels ini, seperti yang udah aku jelasin tadi, dia melakukan sesuatu karena dia menginginkannya. Jadi tujuannya itu akan cepat tercapai karena dia melakukan dengan keinginan dan dengan rasa senang, dengan rasa enjoy. Dia mengerjakan sesuatu hal dan makanya dia lebih cepat menggapai ketujuannya. Seperti itu teman-teman. Nah, udah selesai deh 4 kecenderungan yang ada di buku Better Than Before. Nah, jadi 4 kecenderungan di buku Better Than Before itu ada upholder, questionnaire, obligers, dan rebels. Nah, teman-teman mungkin menjadi lebih tahu ya, teman-teman itu masuk ke kecenderungan mana? Upholder kah? Questionnaire kah? Obligers kah? Atau rebels? Nah, kalau aku sendiri, aku itu termasuk seseorang yang memiliki kecenderungan questionnaire dan rebels, teman-teman. Nah, jadi teman-teman mungkin setelah video ini bisa menganalisis nih teman-teman masuknya ke kecenderungan mana. Jadi setelah selesai penjelasan dari aku tentang 4 kecenderungan yang ada di buku Better Than Before. Terima kasih teman-teman yang udah menonton. Sekian presentasi dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.